mempunyai pemikiran seagung itu juga gitu, bukan hanya di India. Nah, itulah Battara Niskala menjelaskan dengan detail tentang Mahabharata. Apa itu Mahabharata sebenarnya secara kisah kitab seperti ini, dan secara esensi bahwa Mahabharata kembali lagi ke dalam diri katanya. Mahabharata itu apa? Perang besar katanya. Perang besar itu apa? Jihad anab katanya, melawan diri sendiri gitu kan, atau masuk ke dalam diri sendiri gitu, apa, menebarkan kasih semesta alam gitu kan, rahmat bagi semesta alam. Itu seperti jihad anak, perang besar gitu ya, melawan ego atau apa, melawan kebodohan atau apapun. Itulah Mahabharata saat ini. Jadi Mahabharata zaman dulu dan saat ini itu tetap terjadi katanya. Pada suatu hari Pak Ndut ya, Pak Ndut bersama keluarganya itu, Pak Ndut ini sempat ditanya gitu dengan apa, seorang anaknya dia bertanya kepada Pak Ndut tentang Mahabharata. Pak Ndut, coba jelaskan, apakah Mahabharata itu buatan India atau Nusantara gitu, Indonesia? Sedangkan banyak dalam perbincangan, ini kata anaknya ya, banyak perbincangan katanya ini dari India, karena peninggalannya pun ada di India gitu, tentang apa berbagai sejarah gitu ya, dia buktikan dengan peninggalannya, bekas tempat perang gitu ya, tempat perang besarnya gitu, Baratayuda atau apa, itu ada peninggalannya gitu. Lalu Pak Ndut berkata seperti ini, kalau kebenaran tentang Mahabharata itu kejadiannya di India atau di Nusantara, ini belum bisa dipastikan secara 100%. Pak Ndut belum, nggak berani seperti itu katanya. Cuman Pak Ndut mengasih logikanya seperti ini, kalaupun benar itu kejadiannya di India, maka nama-nama di dalam kitab-kitab Mahabharata itu ada di sana gitu. Walaupun sebagian memang di sana gitu. Cuman ketika bicara nama-nama kitab gitu, bicara ngomong secara ajaran gitu ya, kita lihat dari Ramayana dan lain-lain, itu banyak nama-nama bahasa juga ya, dari bahasa Sanskerta, dan itu mengandung Nusantara gitu ya, dengan nama-nama Sunda itu ada gitu kan, di Ramayana di kitab kelima itu kan, itu udah memakai Sunda jelas juga gitu. Lalu di Mahabharata lebih jelas juga, kita ada kisah-kisah atau cerita-cerita yang itu benar-benar milik Nusantara gitu. Makanya selama ini Pak Ndut belum berani gitu membahas atau mengkeluar bahwa Mahabharata itu aslinya dari mana gitu. Kalau secara prediksi Pak Ndut gitu, Pak Ndut langsung dia bertanya, Pak Ndut melakukan sesuatu lah, dia bertanya langsung Pak Ndut ini ke Battara Niskala. Langsung Pak Ndut berkata, Battara Niskala, anakku ini berbicara, kebenarannya Mahabharata ini kejadiannya di mana katanya, di India atau di Nusantara, mana yang benar, jangan dikasih pelintan seperti teori-teori yang lain-lain katanya, ada yang di Nusantara, ada di India, mana aja, jelasin aja, kalau iya di Nusantara ya Nusantara, kalau di India ya di India gitu. Battara Niskala diam sendiri gitu, diam dengan pertanyaan Pak Ndut. Setelah sekian lama diam, Battara Niskala ngomong, Nusantara katanya. Apa alasannya, kata Pak Ndut itu? Alasannya begitu banyak gitu. Kalau India mempunyai sejarah peninggalan katanya tentang kejadian perang di sini, perang besar itu ada peninggalan inilah, tembok ini itulah. Itu hanya 1-2 atau peninggalan yang bisa ditemukan secara alamiah gitu. Teori alamiahnya bisa ditemukan seperti itu. Karena itu hanya bentuk gitu. Cuman ketika di Nusantara, peninggalannya ini bukan hanya peninggalan wujud seperti itu, tapi dari bahasa, dari nama, dari makna, dari apa. Kisah Mahabharata ini di sini udah benar-benar terjadi. India dengan suku seperti itu
itu bisa dibayangkan dengan peristiwa kehidupan Mahabharata yang menguak segala kisah di sana. Itu pasti banyak katanya, bukan hanya sekedar satu dua suku atau satu dua pemikiran, tapi di sana banyak. Mahabharata mengungkap tentang kehidupan kedewataan, tentang apapun. Dan di sana jelas-jelas ketika berbicara tentang apalah apa ya, suatu pemikiran agung gitu. Ada suatu pemikiran agung yang ingin dibahasakan, dan itu sesuai dengan isi dari esensi Nusantara katanya. Kita bicara Sundalen, bicara Lemurian, bicara apapun katanya. Itu Bathara Niskala itu menjelaskan ke Pandut. Akhirnya Pandut berpikir, iya juga ya katanya, peninggalan di India hanya berapa persen, sedangkan di Nusantara mungkin karena di Nusantara ini ketika kejayaannya dari para pujangga-pujangga dulu, kerajaan dulu menceritakan Mahabharata ini memakai metode mereka gitu. Tapi kan secara esensinya itu ada dalam kehidupan di Nusantara gitu. Terlepas dari fasenya seperti apa gitu. Cuman itu leluhur kita mempunyai pemikiran seagung itu juga gitu, bukan hanya di India. Nah, itulah Bathara Niskala menjelaskan dengan detail tentang Mahabharata. Apa itu Mahabharata sebenarnya? Secara kisah kitab seperti ini, dan secara esensi bahwa Mahabharata kembali lagi ke dalam diri katanya. Mahabharata itu apa? Perang besar katanya. Perang besar itu apa? Jihad anab katanya, melawan diri sendiri gitu kan, atau masuk ke dalam diri sendiri gitu, menebarkan kasih semesta alam gitu kan, rahmat bagi semesta alam. Itu seperti jihad anak, perang besar gitu ya, melawan ego atau apa, melawan kebodohan atau apapun. Itulah Mahabharata saat ini. Jadi Mahabharata zaman dulu dan saat ini itu tetap terjadi katanya. Itulah menurut Bathara Niskala. Akhirnya Pandut mulai mengerti, paham. Akhirnya Pandut pulang ke rumahnya dan menjelaskan kepada anaknya. Akhirnya anaknya bisa menerima pemikiran dari penjelasan Pandut. Oke, kalau begitu kejadian Mahabharata itu ada di Nusantara, berarti India itu hanya penulisnya saja, atau penjabarannya saja gitu ya. Karena di sana banyak para penulis gitu, atau penyair saat itu gitu, atau pujangganya banyak di sana, resi juga. Mungkin seperti itu. Lalu Pandut teringat gitu dengan akhir pesan ya, itu kepada anaknya, wahai anakku, Pandut kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu ingin tahu secara esensi, pelajarilah tentang Situmang. Anaknya bertanya, apa itu Situmang itu? Lalu Pandut menjawab, tentang Karatuan, Karesian, dan Karamaan. Langsung di sana Pandut menutup pembicaraan, langsung berhenti, langsung pergi gitu. Langsung anaknya berpikir, apa Karatuan, apa Karesian, apa Karamaan? Itu katanya ajaran asli Nusantara. Nah, di sana. Cukup sekian dulu. Mungkin cukup sekian dulu dari Sabda Dalang saat ini. Ketemu lagi di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.